Kondensasi uap air di permukaan tanah mengawali September pagi di Karang Sambung. Bagaimana bisa bebatuan Karang Sambung berasal dari dasar samudra, sementara Karang Sambung berada di ketinggian 52 meter di atas permukaan laut? Ini kalau kita lihat bentuk gunungnya itu tidak teratur, jadi tidak ini irregular. seperti yang di sebelah sana. Ya. Saat ini, Pak. Kemudian di sebelah kanan ini lebih teratur di sebelah sana, ya, ini lebih teratur. Di tempat ini yang disebut sebagai kompleks melange, percampur adukan batuan. Sementara yang ini semua ini sama. Batuan-batuan itu baik batuan beku, sedimen, metamorf, itu tercampur aduk semuanya di sini. Nah, kalau kita flashback ke belakang tentang teori tektonik lempeng, tempat ini adalah tempat pertemuan antar lempeng Samudra Hindia Australia dengan lempeng Eurasia. Batuan-batuan dari dasar samudra bercampur dengan batuan-batuan tepi benua ya, di tempat ini. Di tempat ini ibaratnya adalah textbook-nya alam. Kalau kita lihat buku itu textbook tebal, teori macam-macam. Nah, di sini lihat fakta alamnya. 11 km sebelah utara Karang Sambung, menjulang bebatuan Rijang dan Gamping Merah yang secara berselang-seling membentuk tebing hingga 20 meter. Uniknya tebing yang tersusun dari batuan sedimen ini membentuk lapisan vertikal. Kalau dari warna ini udah jelas beda. Ya. Yang ini lebih terang, ini lebih gelap. Artinya komposisinya berbeda. Kita coba cek aja ya. Ini misalnya kita kasih namanya HCl. Ini mengandung karbonat yang sangat kuat. Sementara yang ini barangkali tidak akan terlalu kuat. Nah, malah enggak. Yang tidak bereaksi dengan HCl, ini adalah silika. Silika yang sangat halus yang kita sering sebut sebagai chert atau rijang. Nah, ya, rijang ini adalah bagian daripada endapan laut dalam. Kira-kira lebih dari 4.000 meter. Artinya 80 juta tahun yang lalu tempat ini adalah dasar samudra. Kalau kita lihat ini kan lapisannya sudah vertikal. Hampir vertikal. Artinya bahwa batu ini sudah terkena tektonik yang sedemikian rupa, sedemikian kuat. Sehingga yang tadinya kira-kira 4.000 meter itu, kemudian secara perlahan dia terangkat ke permukaan bumi kita, ya, kemudian tersingkap di tempat kita dalam kurun waktu jutaan tahun. Pada sungai ini terdapat jenis batuan tertua di Pulau Jawa. Jadi ini adalah batuan yang disebut batuan metamorf. Batuan metamorf itu dihasilkan dari proses ubahan. Proses ubahan itu misalnya dengan munculnya mineral yang warnanya warna-warna yang terang ini mika namanya. Kemudian ini ada struktur yang namanya foliasi. Karena ibaratnya dia terkena tekanan terus-menerus sehingga dia membentuk struktur yang namanya foliasi. Itu akan terjadi karena ada suhu dan tekanan. Batuan ini sudah didating, ditentukan umurnya pada saat pembentukannya sekitar 117 sampai 121 juta tahun yang lalu. Karang Sambung di situ terbentuk. Ini batuan paling tua di Pulau Jawa. Iya, paling tua di Pulau Jawa. Ibaratnya bisa dikatakan sebagai basementnya, dasarnya Pulau Jawa. Kalau kita mau ngebor di tempat lain, itu sekitar 4 kilo baru ketemu batuan kayak gini. Salah satu bukti bahwa batuan Rijang berasal dari dasar samudra, adanya kandungan fosil radiolaria, yaitu fosil binatang plankton yang terdapat pada batuan Rijang. Umur batuan ini berkisar 60 hingga 80 juta tahun. Batuan-batuan yang ada di sini, ini asal-muasalnya. Ini adalah dulunya batuan dari lantai samudra. Bisa berada di atas bukit gitu. Itu muncul di sini. Kira-kira Mas Eno bisa ceritain nggak? Dulunya ini kan samudra ya, lantai samudra. Dia berada di dasar samudra di bawah. Karena ada proses tektonik, dia bertabrakan, lempeng bergerak. Setahun hampir 9 sampai 11 cm per tahun ya, bergerak terus. Dia tidak berhenti. Itu karena dia bergerak terus, karena dia ada desakan, dia terlipat dulu, kemudian dia patah. Ya, habis patah, kemudian dia mulai terangkat. Patah dulu, baru terangkat ke permukaan. Yang tadinya horizontal, sekarang menjadi vertikal. Nah, di batuan Rijang ini, kita juga bisa membuktikan kalau ini adalah dari lantai samudra meskipun dia tidak bereaksi tadi, karbonat. Apa salah contohnya? Pada saat kita ambil sampel batuan itu, batuan tersebut, kita bawa ke analisis lab, ternyata di dalamnya ada fosilnya, fosil reliknya. Ada tempat lain yang bisa membuktikan bahwa Karang Sambung ini memang samudra yang tersingkap. Ada Mbak, jadi nanti kita ke lokasi berikutnya, Oke. kita akan pergi sungai. Sip.
Menurut tradisi lisan, Sungai Luk Ulo merupakan batas antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran. Sungai ini melintasi 3 kabupaten, Banjarnegara, Wonosobo, dan Kebumen. Mengalir dari utara ke selatan sejauh 70 km dan bermuara langsung ke Samudra Hindia. Batuan ubahan dari lempung, batu lempung yang berada di palung laut. Contohnya kayak yang ada di sekeliling sini. Iya, sekeliling sungai ini dulunya dahulu kala daerah ini adalah palung lautnya. Nah, batuan ini ternyata batuan ubahan dari lempung, batu lempung yang berada di palung laut. Contohnya kayak yang ada di sekeliling sini. Iya, sekeliling sungai ini dulunya dahulu kala daerah ini adalah palung lautnya. Dalam ilmu kebumian, dikenal 3 jenis utama batuan, sedimen, beku, dan metamorf. Ketiga jenis ini tercampur aduk di kawasan Karang Sambung adalah ditemukannya fosil foraminifera besar yang merupakan makhluk hidup golongan bentos dengan ukuran cangkang yang relatif besar. Menariknya, fosil ini terlihat kasat mata. Nah, kalau yang di sini fosilnya itu lebih besar. Ini yang disebut fosilnya. Iya, ini yang namanya fosil, namanya adalah Nummulites. Bentuknya seperti koin-koin uang. Selaranda atau watu randa dalam bahasa setempat berarti batu janda. Watu randa terbentuk dari pelongsoran material vulkanik dari aktivitas magma sekitar 25 juta tahun lampau yang kemudian diendapkan menjadi batuan sedimen breksi. Di Sungai Kalijaya, 3 batuan berbeda tersusun membentuk kemiringan yang sama mengarah ke selatan. Bentukan ini memberi gambaran bahwa telah terjadi pertemuan 2 gaya dan tekanan dari arah selatan dan utara yang mempengaruhi bebatuan di sekitarnya. Jadi ini ada 3 ya. Yang paling atas ini adalah batu pasir. Yang paling atas. Iya. Cuma yang di bagian bawah, yang di bagian ini adalah batu napal. Berbeda, ini sudah beda sekali lapisannya kan. Ya, kemudian yang ini yang di sini yang kita injak ini sudah batuan berbeda lagi. Ini kalkarenit. Ya, 3 jenis batuan ini miripnya sama. Cenderung ke selatan. Sebenarnya kalau kita bergerak ke utara di sana, nanti batuan ini dia akan berubah kemiringannya. Jika batuan di Kalijaya diendapkan secara berlapis dan bertekstur klastik, maka batuan sedimen di Bukit Jati Bungkus diendapkan tidak berlapis dan bertekstur non-klastik. Kita berada di Gua Langse, ini satu bukit gamping, ini namanya Bukit Jati Bungkus. Jadi ya. ini namanya Bukit Jati Bungkus. Langse ini memang terbentuk secara alami. Okay. Jadi proses dari pengkisan-pengkisan dari air yang dia sampai membentuk gua ini. Berbeda dengan jenis batuan beku dan metamorf, pada batuan sedimen, suhu dan tekanan tidak merusak sisa-sisa fosil, sehingga melalui fosil inilah dapat diketahui asal dan usia batuan sedimen. Di Karang Sambung juga terdapat jenis batuan beku dari hasil pembekuan magma. Bukit Parang misalnya, terbentuk karena aktivitas magma di perut bumi yang menerobos ke permukaan. Namun, terlanjur membeku karena pendinginan sebelum naik ke permukaan. Jadi, bisa dikatakan bahwa bukit ini gagal menjadi gunung api. Yang menarik di sini nih lihat ada bentuk-bentuk kolom seperti ini kan, ya bentuk kolom itu yang disebut columnar joint. Karena dia terbentuk akibat proses dari kontraksi pada waktu dia pembekuan magma itu. Dia magmanya menerobos, mengintrusi, kontak dengan bidang pendinginan. Nah disitulah terbentuk namanya columnar joint-nya itu. Iya, batunya batu beku intrusi, namanya batu diabas. Di batunya itu ada pertumbuhan mineral yang kita sebut diabasik. Kalau dari usianya sendiri, itu bisa diketahui Pak? Ini kalau berdasarkan dari radioaktifnya itu sekitar 26 sampai 36 juta tahun. Mineral serpentin ini dia akan tampak berserabut seperti benang. Di singkapan ini banyak sekali kekar-kekar. Ini menunjukkan kalau dulu memang waktu dia masih menjadi batuan beku, kemudian kena panas, kena tekanan. Nah, batuan si peridotit dan dunit ini yang awalnya dia merupakan salah satu penyusun kerak samudra, akhirnya terubah menjadi serpentin.
Pada situs Watu Kelir, dua batuan berbeda jenis berada di area yang sama. Batuan lava bantal merupakan batuan beku yang terbentuk dari pembekuan magma di bawah permukaan air laut. Berada tak jauh dari batuan Rijang dan Gamping Merah yang merupakan batuan jenis sedimen yang diendapkan di laut dalam. Meski tak lazim, kedua jenis bebatuan ini menghasilkan keindahan proses geologi yang hanya ditemukan di kawasan cagar alam geologi. Kalau lava biasanya kita identik dengan gunung api. Tetapi lava yang membentuk singkapan ini tidak berasal dari gunung api, tapi berasal dari perut bumi secara langsung. Magma yang memang dari perut bumi, kemudian dia menerobos masuk karena ada kerak samudra yang pecah. Karena ada rekahan itu, lava yang dari perut bumi dia naik ke atas. Lavanya naik ke atas. Lava naik ke atas, padahal di atasnya ada air. Oh, oke. Nah ini di tengah samudra. Karena tekanan dari air di samudra itulah, maka bentukan-bentukan bantal ini akan muncul. Akan muncul seperti ini ya, bulat-bulat Seperti ini. Dari lokasi ini ada keunikannya lagi. Ini namanya batuan Gamping Merah dan Rijang. Antara lava bantal dan Gamping Merah Rijang, mereka sama-sama penghuni dasar samudra. Namun sebenarnya tempat pembentukan mereka sendiri-sendiri. Lava bantal, batuan beku, sedangkan ini batuan sedimen. Di titik ini mereka berdua bisa bertemu. Kenapa mereka bisa bertemu? Karena di Karang Sambung terjadi suatu peristiwa tektonik lempeng. Karang Sambung merupakan kawasan cagar alam geologi terlengkap di Asia Tenggara, selain sebagai kawasan epicentrum pendidikan ilmu kebumian di Indonesia.